Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Masih pada pusing atau udah mulai reda pusingnya? Udah nggak pusing ya? Oke Bapak Ibu, kali ini kita persiapan SIPD 2026 kita. Ini persiapan lanjutan ya. Kemarin yang persiapan pertama. Persiapan berikutnya rencananya hari ini kita mau setting user lagi. Kemarin usernya baru yang user PP. Nanti kita selesaikan ke usernya BPP. Kemudian nanti untuk setting rekening SKPD ya. Kemudian untuk persiapan penginputan gaji Januari dan gaji Februari ya. Karena gaji Februari kan sudah akan kita buat. Termasuk nanti untuk perekaman UP di SIPD. Nanti saya jelaskan ininya cara-caranya. Sebenarnya ini mengulang lagi ya. Saya juga mengingat-ingat yang dulu itu seperti apa. Oke, pertama kita ke user SIPD 2026 yang BPP ya. Saya share screen dulu. Kelihatan ya? Jadi gini, pertama untuk SIPD itu yang harus disetting sebentar. Itu adalah user yang pertama ya, karena user untuk login. Yang kedua, untuk di penatausahaan itu harus ada SPD-nya. Yang kedua ya. Yang ketiga itu harus ada rekeningnya, rekening yang ada di SIPD. Rekening PP maupun BPP. Termasuk rekening bendahara penerimaan. Nah, untuk SPD kita ini sudah hijau semua ya, kecuali yang belum. Yang belum ini karena ada catatan ini dari bidang anggaran ya. Ini untuk anggarannya ada yang gantung kalau nggak salah. Itu ada beberapa rekening yang terbaca double di SIPD. Akhirnya validasi RAK-nya itu gagal. Itu harus dibenerin dari Pusdatin. Itu yang SPD kita. Untuk yang sudah hijau semua, itu sudah bisa dipakai untuk membuat SPP, SPM seperti biasa yang SPD-nya. Berikutnya, untuk user bendahara, ini posisinya sudah hijau semua ya. Artinya, ini sudah bisa dipakai untuk user bendaharanya. Kemarin ada yang bertanya, ini saya sudah dibuatkan user, tapi kok nggak bisa login gitu. Jadi gini, untuk user yang sudah ada di tahun lalu, itu passwordnya sama dengan SIPD tahun lalu. Untuk user yang baru didaftarkan, itu harus diamankan sandi dulu ya, di sini menunya. Bentar. Kelihatan ya. Untuk user yang baru dibuat di tahun 2026, artinya tahun lalu beliau atau dia tidak menjadi pejabat pengelola keuangan ya. Berarti harus diamankan kata sandi dulu di sini. Di sini ya, NIP-nya berapa. Kemudian kata sandi sebelumnya itu pakai yang standar. Cilacap Cup gitu. Kecil semua. Nanti baru diganti kata sandi baru di sini. Kemudian konfirmasi kata sandi yang baru. Kemudian perbarui. Setelah ini baru bisa dipakai. Terus ketika amankan kata sandi nggak berhasil itu gimana? Itu di reset aja, nggak apa-apa. Untuk user KPA, PPTK, PPK, fungsi akuntansi, itu resetnya ada di usernya pengguna anggaran ya. Kemarin saya sudah jelaskan kalau kita misalnya lupa kata sandi 5 kali kan terblokir. Di reset aja. Untuk user bendahara, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu,
dan bendahara penerimaan pembantu itu di resetnya di user BUD. Nanti bisa hubungi ke pengampunya masing-masing untuk di reset. Itu untuk yang reset user dan amankan kata sandi. Kalau tahun lalu sudah ada usernya, itu nggak perlu di reset lagi. Tinggal dipakai aja, passwordnya sama dengan tahun lalu. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum, lanjut ya. Oke. Nanti bisa dipraktekkan ya. Untuk user bendahara pengeluaran pembantu. Kemarin linknya itu ada di link yang biasa dipakai untuk monitoring ini ya. Monitoring RAK, monitoring SPD di sini ya. Ini linknya sama. Ada di sheet sebelahnya di sini. Nah, di sini. Ini untuk user bendaharanya sudah hijau semua. Ini ya. Kemudian untuk rekeningnya, nah ini rekening ini sebelum membuat UP itu harus disahkan dulu di BUD. Biar nanti rekeningnya muncul di SPM-nya di sini. Nah, kemarin saya kasih tahu, saya jelaskan untuk caranya, cara pengusulannya kita pakai online aja. Di link ini ya. Untuk yang sudah diajukan di BP atau BPP, kemudian sudah disetujui PA, itu di sininya dikasih warna kuning di sini. Misalnya Badan Pendapatan Daerah misalnya sudah punya user, kemudian usulkan rekening misalnya. Di menunya di sini ya. Bentar. Jadi syarat untuk SPP-nya bisa direkam, disimpan, itu harus usul rekening dulu direkam. Kalau belum diusulkan, itu nanti SPP-nya nggak bisa disimpan. Rekening SKPD belum ada gitu keterangannya. Jadi nanti setelah dapat user, baik itu BP maupun BPP, nanti dari BP-nya membuat usulan rekening bendahara pengeluaran atau rekening BPP. Di sini ya, di rekening bank di sini. SKPD, kemudian pembuatan. Ini dari menunya BP di sini. Direkam, ini nggak ada menu rekamnya di kita ya. Yang direkam di sini itu namanya, nama yang sesuai dengan rekening koran, rekening yang ada di bank ya, bukan nama pribadi, bukan nama bendaharanya. Atau bisa lihat di SPM UP tahun lalu di situ. Ini contohnya bendahara pengeluaran Kecamatan Kedungreja gini, seperti ini benar. Diusulkan dari BP, kemudian disetujui sama PA. Di sini ada aksinya nanti disetujui. Nanti kita yang rekam nomornya di sini. Nomor rekeningnya. Ini contohnya Kedungreja. Nah, setelah direkam di sini di usernya BP kemudian sudah disetujui sama PA-nya, itu direkam di sini. Di sini dikasih tanda ya, di linknya di sini, bahwa ini sudah direkam dan diusulkan. Nanti kita ambil nomor rekening ini untuk disahkan ke SIPD-nya. Begitu nih, di sini di warna kuning ya. Nanti kalau sudah kita sahkan, kita warnain hijau seperti itu. Baik yang BP maupun BPP, caranya sama. Diusulkan di usernya BPP, kemudian disahkan disetujui maksudnya, disetujui di PA. Nanti yang mengesahkan itu BUD. Di sini dikasih warna kuning aja ya. Itu untuk rekening. Untuk rekening penerimaan itu enggak di situ posisinya ya, beda ya. Khusus untuk penerimaan dan penerimaan pembantu itu ada di penerimaan. Cara mengusulkan rekeningnya di sini. Rekeningnya ada di sini. Di sini ya. Nanti setelah dapat user bendahara penerimaan, kemudian usulkan rekeningnya di sini. Dari bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu. Kemudian di menunya PA juga sama ya, di penerimaan di sini disetujui. Nanti kita sahkan. Yang direkam itu nama rekeningnya. Nanti untuk nomornya kita yang mengisi sesuai yang ada di link ini.
itu untuk nomor rekening. Paham ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Yang sudah sampai di PA itu sudah bisa untuk membuat SPP ya. Jadi nggak usah nunggu kita sahkan, nggak masalah. Nanti sambil jalan aja biar paralel. Untuk SPP-nya tetap jalan, kemudian untuk pengajuan rekeningnya juga tetap jalan. Yang sudah direkam tadi di sini dikasih warna kuning, caranya di sini ya. Klik di sini, kemudian ada gambar tinta di sini. Kelihatan ya. Pilih warna kuning seperti ini. Ini contohnya. Kalau mau batalin gimana? Klik di tinta sini, kemudian di reset di sini. Untuk rekening ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini karena bingung apa karena sudah paham ya? Gambaran saya Bingung, sih, Pak. ulangi lagi. Oke, ulangi lagi sedikit ya. Setelah dapat user di sini, usernya sudah hijau ya. Untuk yang sudah ada user di tahun lalu, tinggal login aja ke SIPD 2026. Passwordnya sama. Untuk yang baru, itu diamankan kata sandi dulu. Passwordnya itu Cilacap Cup, huruf kecil semua, tanpa spasi. Setelah diamankan kata sandi, nanti baru login. Setelah login, baik itu bendahara maupun bendahara pengeluaran pembantu, kemudian ke menu rekening di sini. Di rekening bank di sini ya. Kemudian SKPD di sini, pembuatan. Di sini nanti ada menu rekamnya di sini. Direkam nama rekeningnya ya, nama bukan nomor ya. Setelah direkam nanti di usernya PA pengguna anggaran tinggal disetujui. Sampai di situ nanti sudah bisa membuat SPP. Ya, nanti sambil jalan kita sambil mengesahkan untuk rekening yang di SIPD-nya. Sambil jenengan isi di sini ya, rekening bendaharanya. Yang sudah disahkan yang sudah disetujui maksudnya, yang disahkan kan kita ya. Kita warnain di sini kuning ya. Itu buat tanda kita ya kalau data ini sudah ada. Jadi kita nggak random gitu. Ini sudah ada belum di SIPD gitu. Kita cek satu-satu kan lebih baik yang sudah diusulkan diwarnain aja di sini kuning gitu. Berarti kalau telah diajukan di PA ke BUD udah warnain kuning aja ya, Pak? Iya, betul, diwarnain. Nanti biar Oh kita ya, tahu siap, oh Pak. ini sudah diajukan gitu. Oh ya, siap. Oke. Untuk berikutnya kita ke user BPP ya. Untuk user bendahara kemudian Pak. pengajuan rekening itu udah selesai. Gimana, Mas? Halo? Ya, Nggak ada sudah, Pak. pertanyaan? Oh, sudah. Oke. Yang lain Ya, gitu ya, oke. diwarnain kuning. Oke, nggak ada BPP berarti sampai BP Tok ya, Pak? Iya, betul. Sampai PP aja Siap, kuning. Pak. Terima Nanti, kasih. sama-sama. Lanjut ke usernya BPP ya, Bapak Ibu. Sama. Ketentuannya gini. Untuk user BPP dan bendahara penerimaan, penerimaan itu ada di sebelahnya di sini ya, bendahara penerimaan. Ini datanya masih data tahun yang lalu ini. Kalau misalnya sudah benar, nggak apa-apa, tinggal diwarnain kuning aja. Ini misalnya sudah benar ya. Kalau belum, ya dibenerin, diedit aja ini. Ini kan data tahun lalu. Kemudian untuk rekening bendahara itu jangan seperti ini ya. Ini ya, kelihatan nggak? Ada spasi-spasinya atau ada tanda strip-stripnya. Itu nggak boleh ya. Terus untuk yang rekening, yang nomornya nggak ada, nomornya kan kadang-kadang ada rekening BPP tapi yang kerjanya hanya tunai, tidak punya buku bank misalnya. Itu bisa diisi pakai rekening bendahara aja nggak apa-apa di sini. Rekeningnya cuma satu gitu. Tapi seharusnya sih kalau BPP itu harusnya punya rekening harusnya. Biar nanti BKU-nya sesuai dengan kenyataan. Oke, kita kembali ke user BPP. Ini perhatikan ya. Pertama, itu dicek dulu di usernya PA di situ. Kemudian di pengguna di sini. Nah, untuk data yang sudah terdaftar di tahun 2025 itu kan sudah ada ya datanya di sini ya, di pengguna ya. Itu tidak usah direkam lagi, berarti tinggal ke monitoring di sini.
Ini datanya sudah ada misalnya. Bendahara BPP misalnya BPP 1. Itu tinggal diwarnain aja di sini. Kuning gitu. Kalau sudah begini nanti kita siap untuk merekam di SIPD termasuk PA-nya ya. Karena untuk merekam user BPP itu harus sepaket dengan usernya PA. Nggak bisa sendiri ya. Jadi kalau ada BPP harus ada KPA-nya maksud saya. Itu satu paket. Tidak bisa sendiri-sendiri. Di sini ya. Nah, di sini ada sampai dengan BPP 10 ya. Ini sampai 14 malah. 16, 17. Nanti direkam aja. Di sini misalnya BPP-nya 1, NIP-nya berapa. Kemudian KPA-nya berapa. Nah, sebelum diwarnain kuning itu dites dulu di SIPD-nya ya di sini ya. Di pengguna di sini. Di usernya PA di pengguna, kemudian NIP-nya di sini masukin. Cari di sini tombol loop. Nah, ini kan sudah ada ya. Kalau datanya sudah ada berarti sudah oke. Sudah tinggal diwarnain aja di sini. Ini sudah ada BPP 1. Kemudian KPA BPP 1, KPA-nya dari BPP ini gitu. Ini sudah ada. Kemudian rekening BPP 2 ditulis di sini ya. Kalau sudah diusulkan nanti diwarnain kuning juga rekening BPP-nya. Tadi ya, ini nggak boleh pakai strip-strip kayak gini nggak boleh ya. Lurus aja tanpa tanda baca apapun. Seperti itu ya, dan seterusnya untuk user-usernya. Pertama dites dulu di SIPD-nya di sini belum ada. Ada semua atau belum? Kalau belum ada, misalnya ada BPP baru, itu ditambahkan dulu di sini. Tambah di sini ya, yang ada nama lengkap, nik, NID, tanggal lahir, pangkat, golongan. Di sini. Ini nama lengkapnya itu nggak boleh salah ya. Kalau salah nggak bisa diedit. Jadi diperhatikan, dipentelengin dulu sebelum ditambah pengguna sekarang ini ya. Sebelum disimpan, itu dicek-cek dulu. Soalnya nggak bisa diedit nih. Kalau udah salah ya sudah. Wassalam. Itu untuk user BPP. Ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut. Nggak ada ya? Oke lah. Anggap aja sudah paham. Nanti saya share videonya aja lah. Berikutnya untuk user bendahara penerimaan itu sama di sini. Yang membuat adalah BUD ya. Jadi kita yang membuat, jenengan yang menyediakan datanya aja di sini. Bendahara penerimaan. Pertama lagi dicek dulu di user PA di bagian pengguna di sini ya. Cek lagi namanya sudah ada atau belum NIP-nya. Nah, ini kan sudah ada misalnya. Oh, ini di sini sudah ada dan masih berlaku ya untuk tahun ini masih ini bendaharanya. Berarti tinggal dikuningin aja. Kemudian diisi nomor rekening penerimaannya. Gitu. Ada pertanyaan? Untuk bendahara penerimaan pembantu juga sama di sini. Tinggal diisi aja. Tapi dicek dulu di SIPD-nya sudah direkam atau belum penggunanya. Kalau belum direkam kita nggak tahu siapa yang menjadi bendaharanya dan kita nggak bisa ngerekamin ya karena datanya kan di situ banyak dan NIP, NIK, alamat. Nah, seperti itu. Jadi yang rekam masing-masing. Ada pertanyaan? Untuk user BPP dan bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan pembantu. Nggak ada ya? Oke, lanjut ke gaji. Gaji Januari dan gaji Februari ya, persiapan. Saya mengulang sedikit lagi, takutnya tadi ada yang kelewat.
untuk agenda kita pertama untuk user ya. User BP kemarin sudah semua, tinggal rekeningnya tadi. Rekening yang sudah diusulkan oleh BP ke PA dan PA-nya sudah disetujui itu diwarnain kuning di sini ya. Diwarnain kuning di sini. Nanti kita hijaukan. Kalau kita sudah sahkan nanti kita ubah menjadi hijau. Ya. Berikutnya untuk user BPP itu yang sudah direkam di pengguna ya. Di sini diwarnain kuning ya. Nanti kita buatkan usernya untuk di SIPD 2026. Setelah warnanya kuning di sini. Untuk user BPP. Kemudian untuk rekening BPP juga sama di sini. Yang sudah untuk BPP belum ya, karena usernya belum ada yang kita rekam. Nanti ketika sudah dapat usernya, kemudian mau mengusulkan rekening, itu di sini diwarnain kuning ya. Kuning berarti sudah siap untuk kita hijaukan gitu. Untuk bendara penerimaan juga sama di sini. Untuk yang usernya sudah ada di pengguna dan sudah sesuai dengan SK pengelola keuangan ya, tinggal dikuningin di sini ya. Nanti yang sudah rekam kita hijaukan, termasuk rekeningnya, baik yang bendara penerimaan maupun bendara penerimaan pembantu. Itu. Berikutnya kita lanjut ke gaji. Ya. Gaji Januari. Kemarin sudah di-share untuk template gajinya ya. Template gaji dari Mas Maul. Untuk yang PNS dan P3K itu pakai template. Untuk yang gaji terusan itu pakai yang terlampir 10 digit ya. Nah, ini kemarin ada yang bertanya. Ini terlampirnya kok nggak bisa disimpan gitu yang terlampir di 10 digit. Itu ternyata masih masalah di SIPD-nya. Jadi kemarin di daerah mana ya? Ada yang bertanya juga. Banjar kalau nggak salah. Itu mau merekam gaji terusan atau mau merekam gaji lainnya yang tidak pakai template, yang pakai nomor rekening 10 digit, itu nggak bisa disimpan. Itu masih masalah. Jadi sementara untuk membuat yang gaji PNS dan P3K-nya, untuk gaji terusan dan gaji lainnya yang tidak pakai template sementara berhenti dulu. Nunggu nanti SIPD-nya sudah bisa untuk merekam nomor rekening terlampir. Itu ya. Kemarin ada yang bertanya nih, saat validasi bank setelah upload gaji itu error. Nah, karena kita masih awal tahun, SIPD kita belum SIPD online ya. Jadi masih kembali ke SIPD sebelum online. Jadi nanti di usernya BP itu hanya sampai di sini saja. Setelah upload gitu, udah selesai. Lanjut pembuatan SPP-nya. Seperti itu. Ini lagi error ya. Sampai di sini aja sudah diupload, sudah muncul datanya. Untuk yang PNS maupun P3K. Lanjut untuk pembuatan SPP-nya. Jadi tidak perlu divalidasi untuk gaji Januari. Mungkin nanti untuk bulan depan kita sudah online kan lagi. Mungkin, tapi kita belum ada wacana ke sana. Tapi gambarannya sih mau SIPD online lagi. Walaupun lebih ribet SIPD online, tapi memudahkan sebenarnya. Kita bisa mengecek rekening yang salah, billing yang tidak aktif. Itu. Untuk gaji, kayaknya udah banyak yang merekam nih ya. Oh. Timeout ya SIPD-nya ya. Kemarin saya lihat sih udah banyak yang rekam untuk SPM gaji Januari. Jadi nanti untuk gaji Januari, sementara yang bisa direkam yang PNS dan P3K. Untuk yang di luar itu, yang gaji terusan, gaji
dewan, gaji kepala daerah itu sementara belum direkam, bisa direkam ya, karena kita belum bisa merekam daftar rekanan yang terlampir itu. Oh ya, satu lagi. Nanti ketika sudah normal untuk daftar rekanan, itu nanti masing-masing bendahara merekam terlampir yang 10 digit ya. Ini nggak bisa ngerekam saya. Jadi penerimanya terlampir, kemudian NPWP bendahara ya, seperti yang dulu lah. Kemudian untuk nomor rekening 010 digit ya, banknya bank BPD. Itu direkam satu aja biar nggak terlalu banyak nanti. Nanti untuk yang rekening-rekening terlampir dimasukin ke daftar rekanan yang itu. Seperti itu. Untuk gaji Januari itu sudah mulai dicicil nih. Karena nanti kan takutnya BPK nanya untuk posisi kas per tanggal sekian gitu di SIPD gimana. Kalau gajinya belum direkam nanti saldo kasnya kan berbeda kas di RKUD-nya dengan kondisi realnya pas BPK datang. Jadi dikerjakan dari sekarang untuk gajinya. Persiapan juga nanti untuk yang gaji bulan Februari. Ini Februarinya udah ditutup atau belum saya juga kurang paham nih, tanggal 12. Biasanya tanggal berapa? Udah ditutup ya tanggal Februari ya untuk M1-nya. Halo, kayaknya udah lah ya. Oh, bingung Pak. Bingung gimana? Nanti ini aja, cari aja Pak kalau bingung. Ya, kalau bingung gue aja. Untuk gaji Januari mulai direkam tadi ya. Jadi gaji Januari tidak ada validasi rekening ya. Jadi upload udah muncul langsung buat SPP-nya, bedanya itu. Kemudian sebelum buat SPP tadi rekeningnya sudah diajukan, rekening bendaharanya sudah sampai di pengguna aja, pengguna anggaran. Sudah disetujui nanti sudah bisa simpan SPP-nya. Sambil mengisi link untuk kita sahkan rekening bendaharanya. Gaji Januari, gaji Februari. Satu lagi ada info. Untuk yang gaji P3K paruh waktu, nanti gajinya pengajuannya bareng ya dengan yang P3K biasa nanti. Tapi menggunakan SPM LS barang dan jasa. Nanti saya buat video sendiri lah khusus itu. Soalnya ada potongan BPJS-nya nanti mengambil dari Arif. Ya, kemudian berikutnya untuk billingnya, billing BPJS-nya itu tidak menggunakan kode billing lagi. Jadi menggunakan TPS ya, bukan tagihan dari namanya apa dulu ya aplikasinya. Aplikasi yang buat BPJS non ASN dulu apa namanya? Edabu ya. Ya, nanti nggak pakai Edabu lagi. Jadi pakai MPN lagi, sama kayak pembuatan TPP. Untuk BPJS yang 1%, 4% yang paruh waktu. Nanti menggunakan MPN, nanti saya buat videonya lagi sendiri. Untuk lebih simpelnya nanti dibuat satu billing, tapi akunnya dua, akun pembayarannya. Nanti saya jelaskan ya, biar di gajinya itu nggak terlalu banyak billingnya. Untuk gaji masih sama, gaji PNS ya. Yang 8%, IWP 8% itu ngambil dari SIM gaji web yang taspen. Kemudian yang 1% interkoneksi SIM gaji web, yang 4% masih TPS. Untuk yang TPP nanti dijadikan satu billing aja nanti. Nanti saya buat tutorialnya biar gampang. Biasanya kan dua billing ya. 1% sendiri, 4% sendiri. Nanti kita gabung aja biar lebih simple pengajuannya. Jadi billingnya cuma ada satu, BPJS, kemudian billing pajaknya satu gitu. Lebih gampang nanti. Begitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk agenda kita. User BPP, rekening, kemudian persiapan gaji Januari dan Februari. Ada yang perlu didiskusikan nggak?
Daripada japri-japri, mending ditanya di sini deh, biar yang lain juga tahu masalahnya. Oke, silahkan. Tanya Pak Sugeng. Ya, boleh. Gimana Pak Eko? Ini kan tadi kemarin coba rekam user PPK baru. Nah itu kebetulan kan belum ada di pengguna, itu belum ada, sudah direkam. Terus di pegawai juga sudah dipilih PPK-nya, cuman Ya. pas masuk itu ada tulisan akses apa ya? Pas masuk. Tidak diizinkan untuk akses seperti itu. Oh. Bisa masuk. Bisa Terus masuk. di dalamnya itu enggak ada namanya gitu, misalnya kan Mas Pertama selamat datang gitu. Itu enggak ada namanya gitu. Nah, tapi cek SPM-nya juga masuk ke sini juga gitu. Oh, iya. Kalau gitu aja dibiarin nggak apa-apa kayaknya selama iya. Atau nanti saya laporkan juga nggak apa-apa. Nanti bikin list aja ya yang user rule tidak diizinkan ya untuk user ini ya gitu ya. Nanti saya bikin list aja yang error-error seperti itu biar nanti saya kirim ke Pusatin untuk diperbaiki di sana. Ya, sama-sama. Itu tapi Mas udah bisa dipakai seperti itu. Yang penting bisa login SPM-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada kasus menarik misalnya di sana. Saya juga nggak tahu semuanya ya di SKPD itu seperti apa error-errornya gitu. Ada yang lain nggak? Sugian Mas. Ya boleh. Gimana? Petunjuk tentang itu Mas, pembayaran Jaskom yang UP gimana ya Mas? Oh iya, kemarin untuk yang tahun 2026 kan sudah dijelaskan ya. Untuk Jaskom itu pakai GU ya, nggak kayak dulu ya. Soalnya kan kalau pakai LS itu jadinya LS kita itu jadi banyak banget lah intinya. Kita pulangnya sampai malam terus tiap hari, sampai jam 9, jam ya gitulah. Jadi untuk menghindari itu yang kecil-kecil tagihannya nanti pakai UP. Begitu nih. Untuk Jaskom gini. Ini kan masih tanggal 12 ya. Gini aja. Untuk yang DPA-nya sudah jadi, segera muter aja, muter. Terus kalau sudah muter jadi DPA-nya, nanti sudah bisa membuat UP. Begitu. Jadi UP-nya nanti bisa untuk membayar Jaskom. Begitu. Gimana? Berarti itu Mas buat permohonan SPP UP nggih? Enggak, langsung buat SPM aja. SPM UP. Kalau ya langsung. Oh, enggak perlu langsung bikin. Terus kalau posisi masih muter gitu belum sampai maksudnya belum bisa kan itu apa belum tanda tangan keluar BPKAD gitu. Belum jadi apa nunggu jadi Mas? Kemarin sih dari sini nunggu jadi dulu baru dibuatkan UP-nya. Oh, jadi sampai berarti sampai jadi dokumen ya? Iya, meseda apa ya kalau itu. Ya, siap. Sekarang muter lah. Kan masih ada waktu tuh. Paling 2 hari jadi ya. Tapi terus, kan nunggu ketandatangan tuh Pak Sekda. Ya. Kan maksimal listrik tanggal 19. Masih banyak waktu. Ya, oke begitu ya. Jadi biar LS-nya nggak terlalu banyak. Lagian UP kan gampang kan di SKPD. Dapat tagihan udah selesai. Kalau bikin LS kan bikin SPP, bikin apa, fotokopi DP. Ininya berkasnya banyak kan. Iya nggak? Lebih gampang pakai UP kan? Cukup bikin itu kwitansi jadi. Bayar. Tidak perlu jauh-jauh ke sini, cukup di bendara. Jadi Nusa Bungu ke sini kan bolak-balik. Kalau pakai UP-nya banyak kan nggak usah ke BPKD lah, bayar dari bendahara aja selesai, lebih cepat. Gambaran saya gitu. Yang dari daya luhur nih mau bayar listrik, masa harus ke sini jauh-jauh. Cukup di kantornya aja bayar listrik, CMS set selesai. 5 menit. Iya nggak? Ini gambaran saya. Ada pertanyaan lain nggak? Yang lain, ada error-error SIPD nggak? Iya boleh, gimana? Yang terkait honor paruh waktu untuk JKK JKM itu seperti apa, Pak? Oh, yang P3K paruh waktu ya, JKK JKM-nya ya. Nah, itu saya belum tahu atau mungkin
pakai slip setoran atau nunggu tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan, kita belum tahu ya, nanti kita coba hubungin ke sana untuk paruh waktu pembayarannya gimana. Begitu. Nanti kalau misalnya pakai daftar transfer itu dari SKPD itu nggak perlu membuat potongan ya, nanti sama kayak P3K yang biasa, dipotong aja di SPM, nanti kita akumulasi di sini, kumulatif, kita bikin setorannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Gambaran saya sih harusnya sama dengan yang P3K biasa gambaran saya, tapi ini belum tahu untuk yang tagihan JKK JKM-nya itu sudah diputus, bukan diputus, maksudnya di tagihannya itu mau pakai sistem yang P3K atau mau pakai sistem yang non ASN gitu. Kalau nanti pakai sistem yang P3K disamakan dengan P3K, berarti jenengan cukup potong aja di SPP SPM-nya. Nanti kita yang bayarkan ke JKK JKM-nya. Sama seperti yang P3K dan PNS begitu. Tapi nanti kalau sistemnya masih pakai tagihan, berarti nanti kita nunggu tagihan dari BPJS-nya ya. Gambaran saya seperti itu. Nanti baru kita setorkan. Dilampirkan di SPM ya, gambaran saya. Begitu ya, sementara ini masih sementara. Kan gajinya masih lama. Masih tanggal Terus Februari. kalau sekarang masih terdaftar berarti jangan dikeluarkan dulu di yang BPJS Ketenagakerjaan ya Pak? Nah, itu saya belum tahu ya. Harusnya sih cuma berpindah aja ya dari non ASN ke P3K. Kalau di pusat namanya PPNPN ke P3K. Itu nggak pernah terputus sebenarnya untuk ininya. Tetap tercover gitu. Cuma berpindah jenisnya saja. Begitu. Kayak yang kemarin yang BPJS yang Edabu berpindah ke yang P3K kan gimana itu? Diputus ya Edabunya ya. Terus dimigrasi gitu kan. Apa gimana? Mas Gedung Reja. Yang BPJS kesehatannya. Itu kan sekarang sudah sama dengan BPJS-nya P3K yang biasa sebenarnya. Gambaran saya sih untuk yang paruh waktu, nanti JKK JKM-nya juga sama dengan yang P3K biasa. Itu gambaran saya. Tapi nanti kita tanyakanlah ke sana seperti apa. Termasuk proses untuk administrasi kepesertaannya. Itu harus diputus dulu atau otomatis pindah, nanti kita tanyakan. Biasanya yang nanya ini Mas Maul biasanya. Ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nunggu dulu ya, nanti kita umumkan aja di grup. Untuk JKK JKM-nya ya. Untuk BPJS-nya kan udah beres ya. Kepesertanya ya, dari yang non ASN ke P3K-nya udah beres. Jadi nanti setorannya itu untuk yang P3K paruh waktu itu sama dengan P3K yang biasa nanti. Dipotongkan di MPN. TPS. Akunnya juga sama. Nanti saya jelaskan di video aja biar gampang. Ada pertanyaan lain? Nggak ada yang error SIPD-nya ya? Ini saya error nih. Oh bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, di luar SIPD nggak apa-apa. Jangan nanya Kortek, tapi saya juga nggak tahu. Cara buat SPT orang pribadi gitu, yang SPT A2 tahunan. Oh, saya aja belum lapor, jangan nanya. Aduh. Oke ya, PR-nya tadi itu ya. Yang baru bergabung saya ulang aja nih sebelum saya tutup karena nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? SIPD? Nggak ada ya? Oke. Jadi agenda kita tadi, saya ulangi lagi. Yang pertama pembuatan user BP. BP-nya sudah dibuat semua di sini ya, sudah hijau user bendahara pengeluaran. Tinggal membuat rekeningnya, rekening bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu ya. Karena kalau rekeningnya itu belum dibuat, belum direkam, itu nggak bisa simpan SPP-nya ya, baik SPP yang di BP maupun di BPP. Setelah dibuat di usernya BP maupun BPP, itu di
setujui di usernya PA ya. Disetujui. Nanti setelah itu di linknya di sini dikasih warna kuning. Nanti kita yang mengesahkan. Setelah kita sahkan, kita kasih warna hijau di sini. Kalau hijau berarti sudah disahkan. Satu lagi, untuk rekening itu nggak boleh ada tanda bacanya ya. Jadi rekening aja seperti ini, lurus. Terus untuk NIP juga nggak ada spasinya di sini ya. Ini diedit aja nanti yang ada spasinya. Begitu ya untuk rekening. Kemudian user bendara penerimaan di sini juga sama. Yang sudah direkam dan datanya sudah benar dikasih warna kuning di sini. Untuk bendara penerimaan BPP itu sepaket dengan KPA-nya ya. Karena kalau BPP 1 BPP pasti 1 KPA di sini. BPP 1 KPA 1. Yang sudah direkam diwarnain kuning aja. Nanti kita buatkan usernya. Termasuk rekeningnya. Nanti setelah dapat user nanti kan merekam rekening ya. Setelah direkam rekeningnya. Yang direkam di usernya BP itu adalah nama rekeningnya. Bukan nomor ya. Direkam. Kemudian disetujui, nanti kita yang merekam nomornya dari data ini. Nomornya di sini nggak boleh dikasih spasi ataupun tanda baca yang lain. Nomornya lurus. Untuk user bendara penerimaan sama. Di sini yang udah siap dikasih warna kuning. Di sini ya, bendara penerimaan siapa nanti kita rekamkan di SIPT-nya. Setelah dapat user bendara penerimaan, nanti tinggal diusulkan rekeningnya. Untuk user yang baru, artinya tahun lalu belum ada, tahun ini ada, itu direkam dulu di pengguna di sini. Direkam dulu yang ada nick-nicknya, setelah direkam baru diisi di sini. Warna kuning. Nanti kita buatkan usernya. Seperti itu. Untuk yang usernya error bisa di-reset ya, sesuai dengan yang membuatnya. Untuk user BP, BPP, bendara penerimaan pembantu itu di resetnya di user PA PUD maksudnya. Untuk user PPTK, PPK, KPA, fungsi akuntansi itu di resetnya di user PA di pegawai, kemudian cari NIP-nya berapa, kemudian aksi reset gitu. Setelah di reset nanti usernya kembali menjadi Cilacap Cup. Setelah di reset nanti amankan kata sandi dulu. Baru bisa dipakai kembali. Amankan kata sandi tadi. Password awal, kemudian password yang barunya apa gitu. Seperti itu. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi. Saya cukupkan. Nanti bisa lanjut Japri kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya lama nggak dibalas, Japri lagi. Karena kalau lama biasanya karena nggak terbaca ya. Nggak apa-apa, sampai dibalas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.